Wode Okta di Lintas Siang. Berita pertama datang dari Cibinong. Pembangunan pasar tradisional Cibinong yang telah selesai tidak serta-merta membuat pedagang dapat langsung menempati tempat barunya. Dikarenakan ada penundaan dari pemerintah. Berikut liputannya. Sejumlah pedagang di Pasar Cibinong yang kini ditampung di lokasi sementara di Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Bogor, mengeluhkan uang muka sebesar 70% untuk membeli kios atau los di pasar tersebut. Uang tersebut paling lambat harus diserahkan ke pengembang PT Arta Rimba Pertiwi atau disingkat dengan ARP lewat Bank Jabar, Banten. Pengembangan pasar ini berencana membangun pasar Cibinong 2 lantai dengan semi modern. Kelak di pasar ini dibangun 2 lantai buat 1049 pedagang terdiri dari 664 kios dan 114 jembatan merah tuh macet tuh. Cek lah atau membeli. Gampang sih, cuman ya gitu. Kalau lagi becek. Kalau hujan mah enggak lah. Kalau pindah ke sini 50 yang tigaan ya Mas? Yang 35 lama ada sepikan jadi kebagi 2 pasarnya, jadi jalannya juga nggak rapi. Kalau di sini 6.000 rapi Harga kios mulai dari 8 juta sampai dengan 12,5 juta per meter, atau kios standar seluas 16 meter dengan harga 70 juta rupiah. Sementara harga los berkisar 30 juta rupiah. Selesainya pembangunan untuk pasar Cibinong tidak serta-merta para pedagang pindah ke tempat yang sudah disediakan. Karena pemerintah mengharuskan para pedagang pindah saat lebaran sudah selesai. Saya Wode Okta melaporkan untuk Lintas Siang. Pasar merupakan tujuan pertama untuk membeli kebutuhan pokok. Di zaman modern ini, keberadaan pasar tradisional semakin tergeser dengan adanya pasar modern. Berikut liputan khusus kami mengenai pasar tradisional versus pasar modern. Pasar tradisional masih merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, serta mikro.
Pasar tradisional kini sudah mulai tergeser dengan keberadaan pasar modern yang lebih canggih, bersih, dan aman. Kalau masalah milih kenapa di sini lebih gampang, lebih tertata, terus lebih bersih, harganya juga pasti gitu. Kalau dari barang-barang juga memang udah terjamin lah mas saya. Kalau di Carrefour gini ada barang-barang situan, ada barang-barang ready kan nggak mungkin ya. Terus di sini juga pulang kerja gampang gitu, dari parkir terus sama dari aksesnya nggak harus kayak pasar tradisional di samping tuh, itu parkirnya harus ribet, kayak gitu juga belum tentu aman. Kalau di sini kan udah dijamin aman, terus yang penting barang-barangnya aja sih udah terjamin sama harganya, gitu aja, fasilitas lah. Canggihnya pasar modern tidak serta mempengaruhi konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional. Banyak para konsumen yang berbelanja ke pasar tradisional dengan alasan harga yang lebih murah. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pasar modern memiliki fasilitas yang memiliki kenyamanan mereka berbelanja. Lewat mana ini? Bosan dengan olahraga yang itu saja? Ingin mencoba olahraga yang cukup ekstrim? Olahraga satu ini wajib dicoba untuk kalian yang menggemari olahraga ekstrim. Komunitas parkour Free-Run Cibinong ini wajib kalian coba. Berikut liputannya. Ya, selamat sore semuanya. Tadi kita udah lihat cuplikan-cuplikan dari olahraga loncat-loncat, terus sama salto-salto. Olahraga apa sih itu? Susah nggak sih kalau kita nyoba? Segampang yang kita lihat gak sih? Katanya sih di sini ada sekumpulan remaja yang melakukan hal tersebut. Penasaran kan? Ayo. Parkour itu adalah seni berpindah tempat dari titik A ke titik B dengan cara yang aman, cepat, dan efisien. Itu parkour sendiri. Sedangkan kalau untuk freerun sendiri adalah pengembangan dari parkour yang menambahkan gerak-gerakan gimnastik seperti salto, aerial, habis itu kita ada lagi pola seka. Itu digabungkan dalam parkour. Jadi gerakan yang dilihat orang itu indah. Itu yang disebut dengan freerun. Sedikit bertentangan ketika parkour sendiri menginginkan agar cepat, efisien, dan aman, sedangkan ketika ditambahkan dengan gerak-gerakan yang indah, gerak-gerakan salto, gerak-gerakan flip, dan gerakan lainnya, itu menjadi tidak cepat, tidak aman, dan tidak efisien. Makanya kita berbeda, kita pelajari dalam satu lingkup bagian.
kita gabungkan, kita belajar parkour juga dan kita belajar freerun sendiri. Parkour freerun Cibinong itu terbentuk sebenarnya kalau dilihat dari sejarah pada 2011 kita membentuk baru parkour Cibinong, masih belum menambahkan unsur freerun karena memang dalam konteks ini kita belajar parkour saja. Cuma seiring dengan perkembangan, dulu kita masih karena parkour Cibinong itu sendiri bergabung dengan komunitas-komunitas lain yang sudah besar. Baru tahun lalu kita mulai berdiri sendiri dengan menyandang nama Parkour Freerun Cibinong. Yang kita tidak hanya belajar parkour tapi juga kita belajar freerun juga. Untuk teknik parkour dan freerun itu kita bedakan dulu deh. Untuk parkour dulu, untuk ketika misalnya kita awal baru join, nggak kita langsung kasih teknik yang wah, kita beri teknikan yang dasar seperti rolling dan presisi. Itu untuk mereka agar gimana caranya ketika diberikan teknik selanjutnya yang lebih mahir lagi, untuk tingkatan yang lebih sulit lagi, mereka bisa aman untuk diri mereka sendiri. Itu makanya kita kasih pertama safety, presisi, sama rolling. Ketika mereka sudah menguasai dua hal tersebut, kita kasih mereka caranya gimana melewati sebuah obstacle. Melompati sebuah obstacle itu ada caranya, Kong, safety, lazy, traveling, barrel, dan berbagai macam teknik-teknik lainnya. Dan untuk freerun sendiri adalah sebenarnya bagian dari parkour juga, cuma pengembangannya yang menambahkan unsur-unsur keindahan seperti salto belakang, salto depan, aerial, dan beberapa gerakan lainnya menjadikan gerakan parkour sendiri itu lebih wah dilihat orang. Untuk resiko sendiri bisa dibilang ya paling umum adalah cedera, karena kita adalah suatu hal yang bergerak seperti melompat, menuruni tembok, melewati obstacle. Itu kita adalah pergerakan, jadi yang paling umum di olahraga manapun adalah cedera. Seperti mungkin ankle, yang paling sering kita pakai adalah kaki untuk melompat, untuk landing itu yang paling sering kita pakai adalah kaki. Cara menanggulanginya adalah kita melaksanakan suatu step by step dan nggak langsung instan. Kita harus latihan dulu yang panjang, baru kita bisa merasakan teknik tersebut. Itu untuk mencegah semua resikonya. Kita meminimalisir cedera seperti itu. Kalau ada yang pengen join ke komunitas ini, tinggal datang ke jam-jam latihan kita, langsung ikut latihan aja. Jadi nggak usah musik yang harus ada registrasi, enggak ada biayanya, enggak. Kita nggak ada semua itu. Teman-teman sekalian ada yang ingin bergabung, langsung aja datang ke tempat latihan kita. Untuk hari Selasa di Pemda jam 3 sore, hari Kamis di Pemda jam 3 sore juga, dan hari Minggu di Bakos jam 3 sore juga. Ya, yang saya coba tadi itu adalah olahraga dari parkour freerun, khususnya di Cibinong. Olahraga cukup ekstrim sih, dan orang awam seperti saya yang baru mulai untuk mencoba freerun itu bisa. Sayang banget ya, mungkin lain kali saya coba. Buat kamu yang suka olahraga ekstrim, olahraga ini bisa kamu coba. Liputan tersebut sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya Wade Okta, pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.